Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah sekian lama di masjid yang kita cintai ini, dan alhamdulillah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga ringan langkah kaki kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, inggih menika salat maghrib kanthi berjamaah ingkang pun lajengaken majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya ingin melanjutkan materi tauhid, tapi melihat atau mengamati atau menyimak fenomena yang ada khususnya judi online itu saya kok wedi gitu. Wedi itu bukan berarti wani, cuman maksudnya itu khawatir gitu. Kalau kemudian barang yang kita sepelekan akhirnya nanti kemudian datang di dalam atau ke dalam rumah kita dan akhirnya jadi gawe buat keluarga kita. Dan itu gak cuma menimpa orang-orang tertentu gitu. Ada tentara yang sudah perwira kelilit utang karena judi online sampai 800-an juta, akhirnya senjatanya ditembakkan ke kepalanya gitu. Ada juga PNS, ada juga sopir truk yang gantung di pintu truk. Dan baru kemarin saya dengar ada anak SMP juga lansak piturute. Nek dulu mudah-mudahan ten mriki pun mboten enten. Nek dulu piyai niku nek ajeng judi niku kan golek meja, golek kanca, terus golek wong duwe gawe, njaluk ingon, ngoten niku to. Nah, dadi arep main wae njaluk ingon, berarti kan jane ya ora ndidit jane. Nah, nek dulu ngoten niku musuhe menungso. Ning sakniki cah cilik-cilik niku nggih pun saged nglampahi niku ngangge HP, download, matur nuwun. Lek bingung lek nguyuh. Ngangge HP, download, dudul-dudul. Awalnya rumangsane menang, terakhirnya jeblok gitu. Karena sing dilawan mboten menungso, mesin, program, aplikasi yang sudah didesain nggak akan kalah. Neng pas pancingan awal niku mesinnya niku memang disetting kalah sih nonton nih. Jadi nek gampangane main pisan nganti ping 5 niku kemungkinan besar menang. Tapi nek setelahnya jenenge wong main niku nek wis menangi pengen baleni neh ben tambah menang kan ngoten. Sampai puncake kabeh sing mau menang dibloke kabeh ben entuke akeh dhewe gitu kan, akeh banget gitu kan. Nah ngerti ya pas totoan yang terakhir itu malah kalah. Dan banyak orang sudah bunuh diri. Terhitung yang saya baca sih 60-an 70-an orang gitu. Ada yang nyemplung kali Bengawan, jadi surup-surup ngoten numpak Supra, melipir dan pretek, klambine dicopoti kabeh kecuali sing pake nyemplung plung kentir, sak tekane mati. Enten sing ambyur ten kereta, mikire nek ketulindes kereta ndang mati, lha kok sing kepelindes kene awak tekan sikil, pasti geret cek urip. Bayang niku lorone kaya ngopo ora iso mbayangi. Nggih. Terus enten melih sing sak keluarga, anak bojone diklumpukke kon ngombe racun. Astagfirullah. Mengerikan nggih. Artinya saya selalu mengingatkan buat diri saya, buat keluarga saya, kalau bisa anak-anak yang masih kecil yang belum duwe duga, panjenengan nek gadah putra orang di duga kan ra entuk numpak motor to. Maka HP itu sebenarnya juga alat yang mengerikan kalau kemudian jenengan enggak hati-hati. Memang bener bocah ketabrak hampir mati gitu. Tapi dengan nonton HP niku enten apa niku ten internet niku saking kecanduane HP, mboke pake gampangke lunga kayak HP, lunga kayak HP. Begitu wis bener-bener kecanduan HP-ne dijaluk wae saeneng-enenge dikepruki. Lu kebayang to mungkin nek bocah niku gedhe, pake tuwa, mboke tuwa,
mesti dikepruki gitu kan. Artinya proses pendidikan adab, proses pendidikan etika, proses pendidikan kasih sayang itu hampir-hampir rusak dengan adanya HP ini loh. Makanya lari-lari cilik-cilik yang masih belum punya tugo itu loh, nek saged nggih ampun dikai HP. Senajan mau ditutup HP ora mati gitu kan. Benten nek motor kan ketok enak nabrak terus mati. Tapi hakikatnya yang rusak itu otaknya gitu. Nggih. Dan pun kata kalau mireng ada bapak-bapak yang pensiunan pabrik. Nah, pensiunan pabrik kan mboten gadah gaji bulanan toh. Jadi mung dikai pensiunan pirang-pirang puluh yuta bar itu wis ngoten toh. Terus sisone ya kan golek dhewe dina-dina napa buruh napa kemawon kan ngoten. Ngerti-ngerti diparani penagih utang 100 juta, anake wedok loro terlilit utang. Akhirnya omahe sing ra sepiro diporo 3, kan anake 3 to. Iki sing loro mbok kowe cah loro ning yo bayar utang. Dadi bar iki minggat to gitu. Tapi kan yo niku kan jadi hal yang jelek gitu loh. Pramila kita coba lihat ya. Kita coba cermati, kita coba hayati apakah enggak ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini kok sampai orang-orang itu seperti itu. Apakah petunjuknya enggak ada atau mereka yang enggak mau menyimak petunjuk? Artinya kalau kita alhamdulillah tadi di depan saya bilang mendapatkan hidayah taufik untuk duduk di majelis ilmu, kemudian kita tahu ilmunya itu berarti hidayah irsyad. Nah, kita sampaikan ke keluarga kita, nek barang niku boten barang sae, barang Allah. Senajano ra ketara, ora ketok regetane, ra ketok ambune gitu. Tapi hakikatnya itu jelek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah memperingatkan umat manusia. Wabil khusus kita yang beriman dalam firman-Nya dan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Hai orang-orang yang beriman sing jenenge ciyu, judi, terus sesembahan-sesembahan selain Gusti Allah, reca, wit ringin, prapatan, danyang-danyang ra cetha, ra ketok moto, pengundian undi-undi nasib, nguncalke dadu segala macem niku min amali syaiton, kuwi kelakuane setan. Fajtanibuhu, pada ayat sebelumnya mau disebut rijsun, kuwi barang najis. Barang najis. Jadi kita kalau punya anak niku kalih niku anak kula. Niku nek misal dia ingin cak telek mesti mboke langsung gage-gage ning WC ning polah diresiki sikile apa klambine kan ngoten. Mergo telek niku napa? Mambu kan ngoten. Maka di sini Allah sebutkan bahwasanya 4 perbuatan tadi niku rijsun, najis. Ning cobane kita, najise ora digawe mambu gitu. Makanya wong main judi niku nek menang kan mesam-mesem guyu-guyu to. Terus koncone ya melu mesam-mesem guyu-guyu mergo arep dikai dhuwit gitu kan. Pengen dikai dhuwit gitu kan. Coba nek niku dhuwite mambu kabeh gitu. Ora enek wong gelem nyedak gitu. Maka Allah tegaskan rijsun ini untuk orang-orang yang beriman. Makanya di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu, buktikan imanmu nek panjenengan gadah iman, yakin kalih percaya dumateng Gusti Allah lan hari akhir. Nah, ki barang najis, ojo dicedhaki kan ngoten. Wong nek telek wis iso didoi mergo mambu, lah iki ora mambu secara zahir, tolong dijauhi sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita, ngoten. Dan itu ditegaskan min amalis syaiton, kuwi perbuatan setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Nek kowe kabeh iso ngadoi, kowe kabeh dadi wong beruntung. Pramila kalau kita amati para pejudi, pemabuk, itu kalau enggak leren, enggak tobat, niki nggih pengamatan kula, mugi-mugi nggih mboten klentu, sami mawon mugi-mugi ten mriki. Niku nek mboten klentu, niku mboten enten critane wong tukang main sugih mboten enten. Karena rumusnya tadi lho, nek menang pengen menang meneh, ning pada akhirnya kalah nyekut nopo-nopo. Nek kalah pengen main meneh go bales kekalahane, ning pada akhirnya tambah kalah. Wong kalih menungso niku enten bandar sing
iso nyurangi permainan napa melih nganggo mesin, nganggo aplikasi. Niku tinggal disetting. Niku nek cara wong pemrograman niku tinggal bahasa pemrogramane bagian pundi ngono dirubah, dileboni sing intine aja nganti kalah. Niku walah dimainke nganti jempole abang ya tetepan kalah gitu. Nyebut napa-napa. Pramila pas kasus binomo mencuat niku kan enten piyai niku kan gendane arep melu nuntut ning polisi karena sudah kehilangan 500 juta. Itu salah-salah dhewe. Dan itu penyakit nggih. Bahkan sampai njenengan nyimak berita niku Gubernur Papua ingkang sampun sedo niku Pak sinten niku? Sinten? NMB niku telas pinten niku main judi. 500 miliar, Pak. 500 miliar. Nek piyai-piyai ngapunten kados awake dhewe mau main ngapunten naudzubillah ya. Paling yo ning pos kamling kan ngoten, totoane paling 10.000, 100.000 lah. Maine ning pos kamling ning perapatan, ning pojokan pundi ngoten. Niki NMB niki maine ning Las Vegas, Pak. Terus ora level ning perapatan ora level. Las Vegas gitu. Begitu ketangkep KPK dikai seragam oret kejang-kejang mati malah. 500 miliar, Pak. Padahal ten mriko niku ten Papua niku disebutkan tingkat kemiskinannya begini. Lah nek niku ditukokke beras digrujuke piyai mriko nggih dahar setahun tak ya turah. Tapi nggih niku wae menungso rakus serakah sampai Nabi itu menggambarkan enek wong loro kekancan mlaku nemu gunung isine emas kabeh, sak gunung niku emas. Niku mboten mandek kok ngomong karo kancane, "Sik, Bro, mlaku sebelah kono sik. Barangkali enek gunung keloro sing ya isine emas." Pramila jenengan nek atas napa Freeport wis diculweki ngoten niku, ya sing jenenge Freeport McMoran ya tetep golek ten negara Afrika ten negara pundi barangkali nemu gunung ngoten niku melih ngoten. Itu kok dikabarke kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila kalau yang namanya nafsu inna nafsal amaratun bisu illa marrahima rabbi. Namanya nafsu itu selalu menyuruh pada yang jelek kecuali yang dirahmati Rabbu Allah. Artinya kalau kemudian kita enggak minta rahmat Allah, nggih yang terjadi nggih kita akan kemudian ngentekke hidup untuk nuruti nafsu gitu. Saestu. Wis duwe bojo ya pengen nambah neh. Ora entuk Mas, entuk Pak gitu. Ning kadang akhire ngapunten, wong lanang-lanang sok-soke nambahi dengan cara yang enggak bener. Pengen nambah ning selingkuh. Mergone nek nikah loro rawani ya. Oh, bojoku galak, makanya aku celintutan. Niku lho, setan. Artinya nek memang jenengan pahantun, monggo nganti papat entuk, Pak. Ning nggih niku harus adil. Kemudian punya kemampuan untuk menafkahi. Sampai enten piyai niku gajine 5 yuta, Pak. Nikah meneh. Tekok alih kula tekoki balik. Kuwi 5 yuta mbok dom loro, apa kowe entuk tambahan meneh 5 yuta sehingga kowe wani kawin meneh. Ya 5 yuta kuwi tak dom loro. Aku jenenge wong ora cetha. Wong 5 yuta dienggo bojomu siji anake 4 apa 5 kuwi kurang mbok dom loro ya piye iki ya. Karepe tekok alih kula kan membenarkan perbuatannya. Lho kula moh wah anggere nek urusan wonten niku sing digoleki kula. Engko nek ning neraka lak kula kan nyemplung sik dhewe. Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fastanibu la'allakum tuflihun. Pramila mboten enten piyai beruntung niku dari judi itu gak ada. Umpami tenan enten niku mung pada saat dia tok. Mengke niku bondo niku genah entek ra temonjo. Ning anake mesti nggih bubrah, ning keluargane ruwet. Mungkin nek tekan putu ya putune kacau balau ora karo-karuan dan niku wis banyak buktine saestu. Makanya kalau kemudian jenengan mengetahui ada teman atau saudara yang masih di wilayah itu, ya diajak bertobat. Mil Kamil, tutup pintunya Mil. Apunten ya Pak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ayat 90. Ayat 91-nya Allah mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Sing jenenge setan kuwi pinongkone perbuatan
mendem karo judi niku wau pengin supaya kowe menungso kuwi do padu al adawah penuh permusuhan wal baghdha dan penuh kebencian goro-goro ciu goro-goro judi fil khamri wal maisir. Banyak atau jenengan tinggal mirsani ten internet niku berapa banyak orang yang dari mabuk berantem bunuh-bunuhan. Berapa banyak orang yang dari perjudian berantem bunuh-bunuhan, banyak. Bahkan sekarang setan ini misiknya wis luar biasa sing waktu napa enten mutilasi sing dibuaten kali niku kan urusan napa to niku? Nyilih korek napa nyilih napa to niku? Sepele. Makanya kalau Allah kemudian mengingatkan ada khamr dan judi yang bisa menyebabkan orang saling bermusuhan bahkan bunuh-bunuhan, yo jelas wong sing luwih sepele men sakniki tiyang gampang mateni wong gitu. Gara-gara diulati, Madura, carok, wong limo mati gitu. Maka itulah setan. Dia berusaha piye carane manusia itu menutup hidupnya dengan akhir yang jelek, suul khotimah. Dan ternyata Allah juga tambahkan lagi wa yasuddakum an dzikrillah. Wong ki nek wis doyan ngombe, doyan main, ora bakalan dzikir marang Gusti Allah, ora bakalan. Gak mungkin. Wa anis sholah, ora bakalan salat, wis angel ya kan. Fahal antum muntahun, apa kalian gak mau berhenti? Maka ini pertanyaan buat kita sebagai orang yang ngaku beriman, harusnya kita tinggalkan judi, khamr, kemudian kemusyrikan dan juga undian-undian yang kemudian bermuatan perjudian juga, karena menyebabkan permusuhan dan kebencian, menjauhkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan marai males salat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar masuk toh. Di dalam duduk, enggak usah keluar masuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengabarkan tentang perbuatan-perbuatan yang kemudian digabungkan antara perjudian dan kemudian bunuh diri. Gampangnya ngeten maksud kula. Jadi sakniki 2024, sedangkan Nabi itu hadir 1500 tahun yang lalu dan Al-Quran sudah turun. Dan ternyata perbuatan hari ini di mana banyak orang bunuh diri karena terlilit utang lantaran judi, niku pun dikabarkan 1500 tahun yang lalu. Dan Nabi Muhammad SAW itu punya keistimewaan dibanding nabi-nabi yang lain, inggih menika jawamiul kalim. Jadi gunemane sekedhik, omongannya sekedhik, tapi maknanya luas. Sejak itu turun sampai hari kiamat bisa dipakai, tergantung sinten yang menjelaskan. Artinya kalau kemudian ngapunten ustadz yang menjelaskan fahame ya mengono ya, akhirnya itu seolah-olah kasus zaman biyen terus orang gak bisa diterapkan sekarang gitu. Dan ternyata ketika kita lihat lebih dalam ayat An-Nisa ayat 29 sampai 30 itu pas banget dengan kasus-kasus sekarang, bagaimana kemudian ada perbuatan judi yang kemudian menyebabkan orang bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman lagi, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ojo do mangan bondone kancane dulure dengan cara batil. Illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali melalui wasilah jual beli yang terjadi dengan saling ridho. Gampangnya ngeten. Nek kula duwe duit, jenengan duwe barang, terus jenengan pengen duit kula jenengan pek, maka Allah katakan gak boleh diambil duitnya saudaramu dengan cara batil kecuali melalui wasilah jual beli. Artinya nek jenengan pengen duit kula, maka monggo mang tawakke napa kemawon. Mas, tukunan motorku. Motor kula pundhut, duit kula paringke, itu halal. Nah, dalam ayat ini Allah melarang orang-orang mengambil duit orang lain, harta orang lain dengan cara selain jual beli, yang kemudian cara itu disebut cara batil.
Nah, kalau dijelaskan banyak carane, tapi salah satunya judi niku wau. Artinya kalau panjenengan naudzubillah atau orang-orang yang berjudi itu bisa ngalahke temene, dia kan mengambil duit temene gitu kan. Duitnya kancane dijiko. Nah, kemampuan dia memenangkan perjudian itu disebut sebagai perbuatan batil karena yang dilakukan bukan jual beli. Paham ya? Mungkin paham. Nah, sehingga Allah kemudian mengikutkan larangan itu dengan tambahan yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Ojo do mbok pateni awakmu dhewe kuwi ya. Artinya ada orang yang kemudian melakukan praktek mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, terus ditututi, disusuli, diikuti setelahnya adalah perbuatan membunuh dirinya sendiri. Nah, ini yang terjadi hari ini. Padahal ayat ini turun 1500 tahun yang lalu, yang kemudian hari ini sampai hari kiamat ayat ini masih bisa dipakai, masih bisa diterapkan, masih bisa dipahami. Kalau kemudian kita pegang, insya Allah bisa menjadi jagan tinggu menjaga kehidupan kita dan keluarga kita. Artinya Allah sudah menyampaikan akan ada orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan kemudian dia pun membunuh dirinya sendiri. Dan Allah melarang membunuh diri sendiri itu karena apa? Karena innallaha kana bikum rahima. Karena Allah itu kepada kalian, kepada kita semua orang-orang yang beriman itu sangat sayang. Saking sayangnya Pak, Allah kepada orang beriman itu sampai nanti ada orang beriman itu yang dosane okeh tapi dia nggak terlibat dalam kesirikan. Allah akan keluarkan dia dari neraka. Setelah dibakar di neraka, gosong di neraka, dikeluarkan, dientas, dimasukkan ke sungai kehidupan, kemudian disuruh masuk surga Pak. Diampuni dosa-dosanya selama dia tidak berbuat kesirikan. Nah, maka Allah nggak mau ada orang-orang yang kemudian nggak mencari rahmat Allah, nggak mencari ampunan Allah, tapi dia justru lari dari tanggung jawab, lari dari permasalahan yang dia sudah bikin di dunia dengan cara bunuh diri. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma. Sapa wong sing kemudian melanggar perintah ini tadi dengan penuh kedoliman, fasaufa nuslihi naro, maka benar-benar akan kami masukkan orang ini ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan niku menurut Allah, buat Allah itu gampang. Artinya kalau kita bisa mencintai diri kita, badan kita, sehingga kita uri-uri jangan sampai ngapunten bunuh diri. Tentu caranya jangan sampai kita terlibat dalam perjudian, jangan sampai marai mumet sirah gitu kan. Maka ketika itu kita bisa jaga, maka Allah siapkan tempat kembali yang terbaik di menika surga. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang nggak mau manut, kemudian dia milih jalur yang haram tadi, kemudian akhirnya terlilit utang, mumet dan dia bunuh diri, maka rahmat Allah di akhirat itu bisa hilang dan berganti dengan siksa yang pedih, dan buat Allah itu mudah. Apalagi yang namanya neraka niku pun dicepake penjaganya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaiha malaikatun ghilalun sidadul la ya'sunallahu ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ning neraka niku enten sing jaga malaikat sing keras, bengis, sadis, sing nek dikongken kalih Gusti Allah niku mboten bakal selak, mboten bakal ngeyel. Dadi nek enten wong sing durhaka marang Gusti Allah, wong ahli maksiat cemplungin neraka, nek Gusti Allah ngomong idaan ya tidak gitu. Tutukan ya tutuk. Nek kita kan misalkan ngoplok tiang ngoten mungkin wah mesake anu ngoten to. Nek malaikat boten. Begitu suruh menghajar ya hajar. Cara enten godhong kan nutuk ya tutuk gitu. Dan dia enggak punya rasa belas kasihan malaikat penghuni penjaga neraka itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa anfiqu fisabilillah, dan berinfaklah di jalan Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu ceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini adalah membunuh diri sendiri, walaupun nanti ada tafsir yang lain, maksudnya adalah ketika kita diperintahkan untuk infak dalam kondisi longgar,
Maka ketika dalam kondisi nggak mampu atau kondisi susah ekonomi baru seret, misal kayak pas Covid kemarin, dia tetap infak ning sithik ngoten, ampun mandek infak. Wa ahsinu, dan berbuatlah ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan kemudian termasuk ciri hamba Allah Ar-Rahman atau ibadur Rahman inggih menika walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang yang tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah, ada keinginan, ada kemudian keinginan untuk mencari jawaban, mencari solusi, niku mboten golek kuburan, mboten golek gunung-gunung tertentu, tapi yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Niku ciri yang pertama. Kemudian wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Ibadur Rahman yang bakal disayangi oleh Allah Ar-Rahman itu adalah yang tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Jadi orang bunuh diri itu tidak masuk dalam kategori benar, salah. Kemudian wala yasnun, dan mereka yang kemudian tidak melakukan perzinahan, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang kemudian melakukan perbuatan tiga itu, berdoa kepada selain Allah, kemudian membunuh dirinya, atau kemudian yang ketiga berzina, maka hakikatnya mereka sedang berada di dalam dosa yang besar dan siap mendapatkan balasannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Nabi SAW terkait orang yang bunuh diri. Kana fiman kana qablakum rajulun bihi jarhun fajaza'a fa akhadha sikinan fahazabaha yadahu famarraqa ad-dama hatta mata. Zaman dulu ada seorang laki-laki yang dia punya luka, yang dari luka itu dia merasa kesakitan, dia enggak tahan, maka kemudian dia mengambil pisau, kemudian diblerekkan ke tangannya sampai ngalir darah dan akhirnya yang bersangkutan meninggal. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman menanggapi perbuatan seorang hamba ini. Allah Ta'ala mengatakan, badirni abdi binafsi, bocah kuwi ndisi karepku. Padahal aku ora karep nek kemudian uripe ditutup dengan cara kaya ngono kuwi. Kinten-kinten ngoten niku. Fa haramtu alaihil jannah. Krana kelakuane kuwi surga tak haramke dienggo bocah kuwi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan alladzi yahnuku nafsahu yahnukuha finnar. Orang-orang yang membunuh dirinya dengan mencekik lehernya. Mencekik di sini bukan berarti tangannya dhewe ngoten, mesti kan ya ora rampung gitu kan, ngangge tali gantung niku lho Pak. Nah, maka kata Nabi SAW, maka nanti di akhirat di neraka orang ini akan dibangkitkan dan adabnya adalah digantung. Mungkin nek gulune tugel diuripke meleh ken gantung meleh. Khalidan mukhaladan fiha, terus-terusan ramandhep. Walladzi yat'unuha finnar, dan siapa yang membunuh diri dengan menusukkan benda tajam, maka nanti dibangkitkan di neraka dari kerjaannya dino-dino nusuk ke benda niku, mati diuripke, baleni mati diuripke. Jadi ini bukan perkara yang sepele. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan walladzi yataqahamu fiha yataqahamu finnar. Siapa yang kemudian bunuh diri dengan nyeburke ning geni, enten sing nyeburke ten banyu umup, enten sing nyeburke ten napa bahan-bahan kimia gitu. Maka nanti Allah akan menyiksa dengan cara menyeburkan dirinya ke dalam api pula. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang bunuh diri itu kafir? Jadi saya pernah satu ketika niku nitih kereta sebelah pulau niku enten bapak-bapak cerita nek tanggane enten bunuh diri, terus sekampung mboten enten sing wani ngedusi, akhirnya ya mung dijarke ngoten mawon, maksudnya ya mung langsung dipendem ngoten mawon, mboten diopeni gitu kan. Nah, apakah orang yang bunuh diri ini harus diperlakukan seperti itu? Maka para ulama kemudian menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain syirik itu diampuni. Ya, maka barang siapa yang kemudian menyekutukan Allah, maka sungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Dalil ini dijadikan dasar oleh
sebagian besar ulama untuk menyatakan bahwasanya orang bunuh diri selama dia muslim maka dia tidak kafir, sehingga harus diturunkan di prosesi jenazahnya seperti yang memprosesi orang Islam, artinya seperti orang Islam pada umumnya. Hanya saja pada suatu kasus ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dari Samurah radhiyallahu anna rajulan qatala nafsahu bimasyaqiso, bahwasanya pada zaman itu ada orang yang bunuh diri dengan pisau. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, amma ana fala usolli alaihi, adapun aku ora nyolatke wong kuwi. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada piyai yang bunuh diri, ini naudzubillah ya, kita berlindung pokoknya jangan sampai di kampung kita ada gitu. Dereng enten Pak ten iki. Dereng alhamdulillah. Nah, kalau misal nanti ada naudzubillah gitu kan, maka tetap diprosesi, tapi ini kayak tetapi nih. Tokoh masyarakat di kampung niku mang penging ampun ken nyolatke. Jadi ben disolatke kancane, tanggane, kalih dulure gitu. Karena ini sebagai bentuk hukuman sosial bahwasanya Nabi SAW nggak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Ini bukan berarti nggak disolatkan dengan yang lain, disolatkan yang lain. Karena Nabi menyuruh yang lain untuk menyolatkan. Kemudian hakikatnya ketika kita hidup di dunia ini sebenarnya ya pilihannya namun dua. Nek dapat nikmat kita diperintahkan untuk bersyukur, nek dapat masalah kita diperintahkan untuk bersabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah tolong dengan cara sabar, niku riyen sabar yang pertama, kemudian sholat. Ning ya bar sholat terus donga gitu kan. Ya Allah minta petunjuk, minta hidayah, minta ini, minta itu, minta pengarahan supaya kemudian diberikan solusi jalan keluar. Nah, maka hakikatnya hidup di dunia ini isine ngoten niku. Nek ra sedih ya seneng, nek ra luwe ya wareg, nek ra ngantuk ya melek gitu kan. Nek ra sugih ya ora duwe, nek ra dedet ya ngundhe utang gitu kan, lan sak piturute. Maka itulah dunia. Dan Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sejatinya semua beban masalah di dunia itu ketika sampai kepada kita, jadi kita itu sanggup nanggung. Mung gitu kan, dengan syarat ampun nabrak sing haram. Nek wis nabrak sing haram, nah itu akhirnya menyebabkan beban itu koyo ora sanggup ditanggung. Dan setan kemudian ngompori wis mati wae sisan gitu. Padahal ketika kita nggak nabrak yang haram, insya Allah semua itu bisa ditanggung. Contoh gampang Pak, contoh melek. Saya seorang suami, punya istri, punya anak 6, untuk makannya oke kan, gitu kan. Tapi ketika kemudian saya fokus sama anak istri saya, insya Allah rezeki itu ada dan insya Allah aman terkendali. Tapi nek saya tadi dulu nabrak pagere tanggane, terus entane meh ngopeni bojone tanggane ning ra dirabi. Nah, dienggo ngapunten dienggo gendaan gitu. Ya akhirnya otomatis mau 5 juta hidup loro gitu kan. Otomatis mengke perhatian kudune perhatike anake gatekke anake wong liya. Gayane menyayangi anak janda sebelah rumah gitu kan. Nek nggih modus gitu. Nek kon rabi tenan wegah gitu. Nah, ini akhirnya marahi bubrah gitu. Termasuk ketika orang itu mau mencari nafkah dengan cara yang halal, dagang kek, tani kek, ternak kek, insya Allah niku nguripi. Tapi kok malah milih judi, ya otomatis malah bebani, ngoten lho. Makanya Allah sudah tegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sakjane urusan kita niku nek masih berkutat di wilayah yang halal, insya Allah aman. Tapi nek wis mulai jenengan mulai geser ke wilayah yang haram, walah wis niku bakalan mumet besok. Makanya ngapunten meleh gitu kan. Nah ibu-ibu niku kan gaene nek masalah critane ngendi-endi, bapak-bapak kan dipendem dhewe dipikir gitu kan. Akhirnya jenengan persani piye-piye sing do edan niku rata-rata wong lanang. Dan dereng dangu ten daerah Solo mriku. Enten bapak-bapak anake njaluk motor. Ra iso nukoke terane wong ra duwe. Unek-unek karo anake. Bapak ora motor ra duwe lah sukaen macam-macam. Dipikir mawon. Akhirnya gandeng omahe cedak, rel sepur, kereta lewat jijik-jijik. Akhirnya mencolot Pak. Plindes mati. Goro-goro mikir omongane anake.
Padahal rasa dipikir itu. Oh, golek kayak wis, wis gitu kan. Ya. Karena kalau kita terlalu memikir dan kemudian pikiran itu kemudian menjadi beban, akhirnya kalau orang-orang yang punya nafsu, dia akan mencari solusi dengan cara-cara yang nggak benar. Wah, awakku cek kuat, iso melayu bater, wis anakku njaluk motor tak colongke, ya ngoten niku. Niku nek ra duwe kesempatan napa jabatan, nek dilalah dadi lurah ya tak cuwilke dana desa. Enten daerah pundi niku dana desa 1 miliar entek dienggo nyawer penyanyi ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah niku dikai solusi, dikai jalan keluar. Jadi janji Allah itu dua. Pertama, masalah itu enggak akan melebihi kesanggupan kita. Dengan syarat masih di wilayah yang halal ini loh, Pak. Kemudian yang kedua, nek nganti jenengan di wilayah yang halal, dodol yo ora curang, mabuk saya meneh rokok we ora gitu kan. Kemudian jokok zina gitu kan, bojo siji we keter sing ayahi gitu kan. Nah, maka ketika kita sudah di wilayah ini kok yo delalah dikei coban saking Gusti Allah, maka dengan jenengan bersabar dan salat nyuwun kalih Gusti Allah, wa yaj'allahu makhraja, takei dalan keluar. Bahkan tutuk ayat iku napa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, takei rezeki saka dalan sing ora dikira-kira. Dan terus janji Allah akan terus bergulir terus menerus sampai jenengan akan mendapati wal akhiratu khairu wa abqa. Ternyata wong iman kuwi nek gelem sabar ning donya, pacobane Gusti dilampahi kanthi sabar, insyaallah jenengan bakal menangi akhirat nyemplung ten surga. Jenengan akan paham ternyata surga niku luweh utama tinimbang donya. Sampai Nabi itu mengibaratkan donya niku kaya sayap seekor nyamuk, satu sayap seekor nyamuk itu pasti lebih berharga. Sampai Nabi mengatakan kalau sekiranya di mata Allah dunia itu lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu nggak dikasih minum. Ning wong kafir dikasih minum. Berarti nggak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Dalam riwayat yang lain Nabi pernah berjalan dengan para sahabat, kemudian mendapati tumpukan sampah, ten niku enten bangkai anak kambing sing kupinge rodok ciri. Kemudian Nabi mengatakan sapa sing gelem bayari iki? Kata para sahabat, lagi nopo niku pun batang gitu. Ya wis sapa sing gelem ngepek niki? Lagi nopo meleh wong niku nggih batang gitu kan. Maka kata Nabi, dunia enggak lebih terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala, enggak lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingke bangkai anak kambing niki. Artinya kalau kemudian dunia yang sedemikian hina di mata Allah Subhanahu wa taala kemudian kita pikir nganti jero, hal-hal sing haram kita tuabrak gitu kan. Barang riba kita sikat gitu kan. Sampai enten nunen pokoknya nek ra nyicil ra bakal duwe omah, nek ra nyicil ra bakal duwe motor, ra bakal duwe mobil gitu kan. Yo akhirnya Allah kemudian mengatakan wa ana idadoni abdibi, nek memang prasangkamu ning aku kaya ngono, yo wis uripku tak gawe ngono. Pramila enten piyai-piyai yang kemudian bekerja haram sebagai PSK. Kemudian nek dikon tobat jawabane, "Walah Mas, wong sing haram ora cukup apa meneh mbok kon kerja sing halal," gitu kan. Yo sakjege urip dhek kerja gitu, bahkan sampai tuwek menjual diri, tarife 5.000, 2.000 sing dadi customernya, pelanggane cah-cah SD, SMP, Pak. Makane Ndoli niku ditutup kalih Bu Risma niku nggih sebabe ngoten niku. Cah cilik-cilik njaluk sangu mboke 10.000, 2.000 karo 5.000 ne dienggo mampir mriku. Ketemu karo mbah-mbah sing pun ra karo-karuan bentuke gitu. Makanya pentingnya jenengan itu punya prasangka kepada Allah. Kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik, Allah itu yang kemudian membantu kita, Allah yang memudahkan hidup kita. Nah persepsi ini kalau jenengan hadirkan masalah nopo kemawon, insya Allah enten solusine. Bahkan kadang kula ngrasake kadang niku jane lagi enten nopo urusan-urusan nopo sing kula nganti iki kok yo ora ketemu solusi. Tiba-tiba enten sing dateng. Enten sing menyampaikan ini Pak Ustadz, ada ini ada itu gitu. Sehingga itu kemudian bisa menyelesaikan masalah. Ngoten. Dan itu sering banget, Pak. Sering banget. Artinya saya ngalami enggak cuma sekali dua kali, berkali-kali. Tapi kalau tadi berkutat di wilayah haram,
terus jaluk solusi ya niku klentu tobat rumiyin, ditinggalke rumiyin haram-haram niku, nah nyuwun tulung kalih Gusti Allah insyaallah mesti dibantu. Pun wancine? Dereng 3 menit lagi. Nggih, gandeng 3 menit lagi kita tutup aja. Bila cekap semanten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kesimpulannya kita hidup di dunia ini enggak lama. Oleh karena itu maka mari kita beriman dan bertakwa di jalan agama, caranya bermajelis ilmu agar kita tahu apa yang merupakan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita hati-hati jangan sampai nanti kalau kita mati akhirnya kita ke akhirat menjadi orang yang merugi. Pramila Allah selalu ingatkan wal asri innal insana lafi husrin, demi waktu asar kabeh wong bakal rugi kejaba sinten wong sing iman. Alladzina amanu imane dina-dina ditambahi salah satunya dengan majelis ilmu, salat lan sak piturute. Kemudian wa amilus sholihat, dina-dina dia beramal yang soleh. Pikir aku salat wajib wis, poso wajib wis, saiki aku salat sunah, poso sunah, sedekah wajib wis, zakat wis, piye carane tanggoku sing kiwa ngitiwa tengen keluwen tak ewangi. Kok kiwa tengen ya enek rondo sing kudu tak ewangi ya tak ewangi, ora usah milih-milih golek rondo sing ayu gitu kan. Rondo tuwek ya diewangi lan sak piturute anak yatim diewangi gitu kan. Nah, maka orang-orang yang selalu setiap hari amanu wa amilu sholihat, kemudian wa tawasau bil haq niki majelis ilmu, wa tawasau bis sabr ketika ada tetangga, saudara yang keseripahan yang kena musibah dengan datang untuk kemudian menasehati, maka orang-orang yang setiap hari mengisi waktunya dengan ini semua kebaikan-kebaikan ini yang orang enggak rugi. Tapi kalau dino-dino mau ngangen-angen pengen kaya tanggane sing bar ganti mobil piye carane ra kegayuh pikirane kemudian nyolong lan sak piturute, korupsi lan sak piturute, nah maka inilah orang-orang yang merugi, orang-orang yang menurutkan hawa nafsu. Karena kalau yang namanya hawa nafsu ditutke dioyak kados ngopo mawon mboten saged. Bahkan Ibnu Qayyim mengibaratkan orang-orang yang mengejar dunia itu seperti orang yang mengejar bayangan. Gak pernah kita bisa nginjak bayangan kita, Pak, karena bayangan itu selalu mendahului kita. Ibnu Taimiyah mengibaratkan orang yang kejar dunia ran mandek-mandek niku kayak orang sing ngombe banyu segoro. Saoke-oke ngombe ora bakalan mari lek ngelak. Maka orang yang beriman mencukupkan pada apa yang dipunya, bersyukur atas yang didapat, ketika ada musibah bersabar, istiqomah di atas iman dan Islam, dan tentu akhirnya harapannya adalah menutup mata dengan husnul khotimah yang kemudian menghadap Allah, berjumpa dengan Allah di jannatin naim. Wabillahi cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten.